Kejutan demi kejutan tak biasa, pekan ini seolah mewarnai momen duka kepergian almarhum Olga Syaputra yang menggetarkan publik. Salah satu kejutan tersebut terkuak pada rumah susun bekas tempat tinggal Olga ketika belum menjadi terkenal dan menyedot fenomenal. Ya, meski tidak memiliki hubungan darah dan kerabat, warga rumah susun di kawasan Jakarta itu berinisiatif menggalang dana sendiri untuk menggelar acara tahlil dan menggalang doa demi almarhum Olga yang dikenang sebagai sosok pribadi yang hangat, ramah, juga baik hati. Doa khusus untuk Olga sendiri tentunya kami juga kemarin malam itu mengadakan doa bersama di musola, walaupun memang tidak dihadiri oleh beberapa banyak, cuman kami coba sampaikan kepada teman-teman supaya kita sama-sama mengirimkan doa untuk Olga Syaputra. Sepengetahuan kami, para teman-teman, para warga Rusun Harum, Olga itu sosoknya memang baik sekali orangnya, jadi memang disukai sama warga di rumah susun Harum ini. Sampai-sampai Olga kemarin dikebumikan, ini warga rame-rame rombongan itu ke Durensawit hanya untuk ingin melihat Olga terakhir. Ya, di rumah susun sederhana itulah almarhum Olga mengukir kisah hidupnya yang penuh jatuh bangun. Berangkat dari titik nol, mimpi menjadi terkenal, tak jarang ruang sempit rumah susun itulah yang menjadi saksi betapa Olga harus bertahan hidup menggelandang dan sering kelaparan, berjuang menuju sukses. Welcome to home. Nah, ini dia tempat Olga tidur, tempat Olga nangis, tempat Olga bahagia, tempat Olga semua dia Olga curahin di rumah ini. Ya, walaupun kamar gue kecil, berantakan, tapi gue nyaman banget di sini. Gak tau kenapa, gue tuh gak bisa pindah dari rumah ini. Pulangnya itu kadang-kadang ya jam 1, jam 2 ya. Artinya dengan melihat situasi seperti itu, berarti Olga di sini juga cukup kerja keras. Kalau dia lo tinggal di sini sih memang sama-sama, kadang jalan ke sana, kadang beli kerupuk, kadang beli telur, kadang beli sayuran, sawi dan ini dan lain-lain. Terus naik ke atas, masak-masak, lebih masak rame-rame lagi, teman-teman banyak. Pas masih rumah susun, kita kalau nggak ada duit gitu, Neng, duit itu sisa berapa, Neng? Duit gue sisa segini nih, Neng. Dia kalau manggil kan, Neng, duit Neneng sisa segini nih, gimana dong? Jadi kita ngutang dulu yuk, kita ngutang makan mie gitu. Kalau nggak ngutang makan nasi goreng di dekat kosan, kalau nggak di rusun. Dulu karena kita nggak punya kendaraan, jadi dulu Ruben yang masih punya mobil dari keluarganya. Jadi kita suka numpang sama dia, pergi kemana-mana. Ya, rumah susun itu pula lah yang menjadi saksi betapa Olga bersama Jika Waode dan Ruben Onsu pernah menjadi sahabat yang sangat dekat, merta susah dan senang bersama. Ironisnya, ketika sama-sama sukses, persahabatan Olga dan Ruben pun dikabarkan sempat pecah, sehingga konon keduanya menguntai ultimatum menolak untuk tampil dalam satu panggung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ruben dan Olga masih menjadi misteri, karena meski tidak pernah diakui, namun toh ketika Olga meninggal, Ruben akhirnya menguak babak gelap dalam hubungan persahabatannya dengan Olga tersebut yang menyisakan tanya. Mungkinkah Ruben dan Olga terlambat berdamai hingga maut memisahkan? Mereka itu istilahnya makan sepiring berdua gitu ya. Kalau ada duit juga berbagi, casting sama-sama, ditolak casting sama-sama, datang ke saya sambil nangis karena disuruh pergi sama casting manager karena mukanya mereka jerawatan, penampilan mereka nggak oke, bajunya juga nggak bagus dan sebagainya, itu udah sering. Seperti Olga dan Ruben, wajar banget kalau mereka punya masalah, sempat clash dan lain sebagainya. Tapi saya, orang di tengah-tengah Olga dan Ruben adalah orang yang paling tahu. Mereka telah saling memaafkan jauh dari beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka sudah saling memaafkan, udah lama kan mereka saling bertemu, udah saling maafkan dan saling memeluk, itu udah selesai. Cuma masyarakat dan media aja nggak tahu. Mengejutkan
menyebutkan, setelah pergi tanpa bisa kembali, ada banyak kisah pribadi Olga yang terkuak dan membuat mata publik terbelalak. Di antaranya, kebaikan Olga yang tak hanya menjadi pahlawan keluarga, tapi juga menyantuni anak yatim piatu serta teman-temannya dengan gaya khas ala Olga. Namun kini, ketika sulung dari 7 bersaudara itu telah tiada, sebuah teka-teki baru pun mencuat. Siapakah yang akan menggantikan Olga menjadi tulang punggung keluarga? Belum mampu menandingi kepopuleran Olga Syaputra, benarkah Billy yang didaulat Olga untuk menggantikan sosoknya sebagai tulang punggung keluarga? Mungkinkah Billy sanggup menjalankan tugas berat ini? Olga itu mau berbagi dari mulai dia belum apa-apa baru dapat honor 100-200 ribu dari berbagai acara, itu dia udah mau berbagi ke teman-teman yang belum dapat pekerjaan gitu loh, yang waktu itu lagi kelaparan nggak bisa makan. Dia bagi uang yang sedikit itu untuk makan rame-rame. Nah, sampai kemudian dia berhasil dengan gaya khasnya dia gitu. Olga dengan gayanya ngebagiin 100 ribu. Lalu teman-temannya dengan bercanda lagi, weh lari ke pintu, pembukaan pintu, silakan artis diva Indonesia silakan masuk, dibagiin lagi 100 ribu. Bukain pintu kamarnya, dibagiin lagi 100 ribu. Itu hanya sebuah cara bercandaan, ya. Tapi semangat untuk berbaginya itu yang patut dihargai. Beneran gak ini rumah buat mama? Iya, buat mama. Adik saya kecil-kecil peluk saya, cium saya, dia bilang asik. Udah punya kamar dong, Rena sama Rosa. Terus gak digigit lagi dong sama tikus. Mama saya peluk saya. Insya Allah kalau Billy mampu, Billy siap. Itu emang udah jalan Tuhan pasti. Nggak adanya Olga, Bang Billy yang gantiin semua. Bang Billy yang tanggung semua keluarga Bang Billy. Insya Allah kalau Bang Billy bisa. Setelah ini, masih ada cerita tentang hari-hari terakhir Olga yang konon sempat melakukan curhat kesepian kepada Aditya Gumai. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Olga? Benarkah hingga akhir hidupnya Olga merasa kesepian di tengah kesuksesan yang diraihnya? Jangan kemana-mana, Was-Was akan kembali setelah yang satu ini. Ya, pasti ada sesuatu yang kosong di jiwanya Olga.